senang berada di sini karena ini juga dulu sekolah saya, ya. Walaupun zaman itu zaman terjadi banyak perkelahian antara 11 dan 9 sehingga lahirlah 70, ya. Satu-satunya rumusan matematika yang nggak masuk di akal, 11 tambah 9 jadi 70, itu kasus kita ini, ya kan? Jadi saya adalah angkatan terakhir SMA 11 yang dapat ijazah masih dengan simbol SMA 11, angkatan 80. Sesudah itu saya nggak punya alma mater, gitu, ya, karena berubah jadi 70, ya. Jadi alhamdulillah saudara Omet mengundang saya ke sini sehingga saya ya agak nostalgia juga lah lihat bangunannya yang sedikit banyak ada yang mirip tetapi banyak nggak miripnya, gitu, ya, dengan kondisi dulu. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah Asyratus Sa'ah. Tema ini berarti tanda-tanda akhir zaman. Dan saya mengangkat tema ini karena memang sebenarnya salah satu ajaran Nabi Muhammad SAW yang sangat banyak kita jumpai dalam hadis-hadis beliau adalah yang berkenaan dengan ilmu akhir zaman, ya. Dan kita umat Islam seharusnya menjadi umat yang sangat peduli dengan ilmu akhir zaman karena beberapa sebab. Sebab pertama, karena dibandingkan umat-umat lainnya, kita merupakan satu-satunya umat yang ilmu sumber-sumber tentang akhir zamannya masih bersifat otentik, masih bisa dipertanggungjawabkan, ya. Sumber kita dari Al-Quran yang sudah jelas dijamin keasliannya oleh Allah Ta'ala, dan sumber kita yang kedua dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang alhamdulillah para ulama kita sudah melakukan upaya penseleksian sedemikian rupa sehingga bisa dibedakan mana hadis yang sahih, yang dhaif, yang maudhu, dan seterusnya, ya. Nah, jadi kita umat yang sebenarnya paling beruntung kalau kita mau peduli dengan ilmu akhir zaman karena kita satu-satunya umat yang ilmu akhir zamannya masih otentik, masih asli, masih bisa dipertahankan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Ya, umat lain juga punya, Pak, ya, eschatology, ya, ilmu tentang akhir zaman ini, tetapi jujur, ya, mereka sumber-sumbernya sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya, karena boro-boro ilmu akhir zamannya, sedangkan kitab sucinya juga sebagaimana yang kita yakini dia turun pada masa dahulu. Ketika itu memang masih asli, tetapi makin lama ke sini semakin sudah mengalami perubahan, distorsi, ya. Karena keinginan dari para pemuka agamanya yang memiliki hawa nafsu dan itu menyebabkan dirubahnya isi dari kitab suci mereka. Yang kedua, alasan kenapa kita perlu tahu ilmu akhir zaman, karena kita ditakdirkan hidup di akhir zaman dan bahkan di era penuh fitnah. Yang padahal hanya dengan kita memiliki ilmu akhir zaman lah kita akan memiliki kejelasan bagaimana kita bisa memahami era penuh fitnah ini di satu sisi dan bagaimana kita bisa mensikapinya dengan benar berdasarkan arahan-arahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga poin yang ketiga, kalau kita tidak memanfaatkan ilmu akhir zaman, Pak, yang kita miliki, akhirnya umat lain yang memanfaatkan. Ya, sebagai salah satu contoh misalnya, mungkin Anda pernah dengar hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim ada, riwayat Ahmad juga ada. Nabi bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimun al-yahud." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi kaum Yahudi, sehingga kaum Yahudi bersembunyi di balik pohon dan batu. Lalu Allah izinkan pohon dan batu berbicara, memanggil-manggil, "Ya Muslim, ya Abdullah, hai hamba Allah, hai Muslim. Di belakangku ada Yahudi bersembunyi, bunuhlah dia, kecuali pohon Gharqad, sebab pohon ini adalah pohonnya kaum Yahudi." Jadi ini hadis sahih dan ini hadis Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan. Ironis sekali, sebahagian umat Islam bahkan belum pernah dengar hadis ini, sementara di Israel hari ini kaum Yahudi sudah rajin nanam pohon Gharqad. Bayangkan, ya. Paham ya kenapa mereka menanam pohon Gharqad? Karena dalam hadis ini dikatakan satu-satunya pohon nanti yang tidak ngebocorin bahwa orang Yahudi sembunyi di belakang pohon itu adalah pohon Gharqad, ya. Jadi kalau Anda mau buka internet, Anda googling, ya, Anda tulis saja Gharqad tree, pohon Gharqad, ya, Gharqad, ya, Gharqad tree, ya, maka Anda akan dapati beberapa website yang salah satu website itu judulnya adalah Plant a tree in the Holy Land. Tanamlah pohon di tanah suci.
Nah, ini ternyata websitenya Yahudi, Pak. Kalau Anda masuk ke situ, ya kan, Anda ditawarkan untuk ikut menyuburkan tanah suci, Palestina maksudnya, dengan menanam banyak pohon. Tetapi Anda diarahkan untuk menanam satu jenis pohon saja, yaitu pohon gorkot. Gitu. Dan langsung ditawarkan, Pak, mau gorkot S, M, L, atau XL, silahkan. Ya, kalau S harganya $3, satu klik, trek, Anda kirim $3, Anda bantu Yahudi untuk menanam pohon gorkot di sana. Kalau Anda pilih M, pohonnya agak lebih tinggi sedikit, medium, ya kan? Lebih besar lagi L, ya kan? $9. Jadi $3, $6, $9. Bahkan kalau yang XL, ya kan? $12 sampai nggak jelas berapa banyak dolar yang bisa Anda keluarkan seiring dengan besarnya pohon gorkot yang Anda tanam. Gitu. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan, adalah satu kerugian besar kalau kita umat Islam yang memiliki otensitas ya dari ilmu ini, tetapi kemudian umat lain yang memanfaatkannya, ya kan, ironis sekali. Baik. Nah, saudaraku rahimakumullah, dalam surat At-Taubah ayat ke-63 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alukan nasu anis sa'ah." Manusia bertanya kepadamu tentang as-sa'ah. As-sa'ah itu artinya hari kiamat, ya. Dan manusia di sini yang dimaksud adalah kaum Quraisy, kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang as-sa'ah, hari kiamat. Ya. Jangan salah ya, pengertian mereka bertanya itu bukan karena ingin tahu dan ingin tahu kebenaran, tidak. Mereka bertanya karena mereka sudah mengingkarinya sejak awal. Sebagaimana kita ketahui, kaum Quraisy waktu Nabi diutus sedang tenggelam dalam penyimpangan akidah, kan? Mereka syirik, mempersekutukan Allah Ta'ala. Artinya apa? Artinya mereka menyembah Allah. Mereka tahu Allah itu pencipta, pemberi rizki, pengatur jagat raya ini. Tapi mereka tidak mau memperlakukan Allah sebagai ilahan wahidan, the only ilah. Tidak mau mereka. Bersama dengan mereka menyembah Allah, mereka menyembah sekutu-sekutu Allah. Berhala-berhala. Ada yang namanya Lata, Manat, Uzza, Hubal, ya. Itu berhala-berhala yang ring 1 yang ada di dalam Ka'bahnya. Belum lagi yang ring 2, yang ring 3 yang di luar Ka'bahnya, begitu ya. Banyak sekali berhala yang mereka sembah bersama dengan Allah Ta'ala. Nah, datang Nabi kita membawa ajaran yang sama dengan nabi-nabi terdahulu. Apa itu? Tauhid, la ilaha illallah, tidak ada ilah selain daripada Allah. U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah semata, tidak ada ilah bagi kalian selain daripada Allah. Nah, tentunya hal ini dirasakan berat bagi kaum musyrikin Quraisy. Maka umumnya mereka tidak mau menerima kalimat tauhid yang diajak oleh Nabi kita itu. Penolakan mereka terhadap tauhid menyebabkan mereka menolak semua konsekuensi tauhid. Yang salah satunya adalah al-imanu bil yaumil akhir, mengimani akan datangnya hari akhir, termasuk kiamat. Jadi manusia bertanya, orang-orang Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad tentang hari kiamat bukan karena ingin tahu, tidak Pak, tapi karena mengejek. Ya Muhammad, kalau memang akan terjadi hari kiamat, kapan? Tahun berapa? Bulan apa? Tanggal berapa? Begitu kira-kira ya. Nah, jadi Nabi disuruh sama Allah menjawab, "Qul innama ilmuha indallah." Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, sesungguhnya pengetahuan tentang as-sa'ah, hal itu hanya ada di sisi Allah Ta'ala. Jadi tidak ada seorang manusia pun yang tahu jadwal akan terjadinya kiamat. Tidak ada. Termasuk Nabi kita pun tidak tahu. Karenanya tidak kita jumpai ada sebuah hadis pun yang menyebutkan tahun, bulan, apalagi tanggal terjadinya as-sa'ah. Tidak ada. Satu-satunya hadis yang mengisyaratkan kapan terjadinya as-sa'ah ada. Hadis riwayat Bukhari, sahih hadisnya. Tetapi tidak menyebutkan tanggal, tidak menyebutkan bulan, tidak menyebutkan tahun, tapi hanya menyebutkan harinya. Hari apa? Hari Jumat. Ya, jadi kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Tapi Jumat yang mana? Hanya Allah yang tahu jadwalnya. Karenanya mungkin saudara-saudara masih ingat beberapa tahun yang lalu, Hollywood pernah menerbitkan sebuah film judulnya 2012. Masih ingat? Ya, film itu kan menggambarkan multi-dimensional catastrophe, ya. Jadi bencana alam multidimensi atau apokalips istilah mereka, kiamat, ya kan? Dan ternyata si sutradara itu memperkirakan itu akan terjadi tanggal 21 Desember tahun 2012. Gitu. Silahkan Anda buka HP Anda, smartphone Anda, cari aplikasi kalender, lihat 21 Desember 2012 itu ternyata hari Jumat. Subhanallah.
Mungkin sutradara ini tahu hadis tersebut, ya nggak? Gitu. Tapi kan dia nggak tahu jadwal kiamat kapan. Karena tanggal itu sudah berlalu, kiamat belum terjadi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, tidak seorang manusia pun tahu kapan jadwal kiamat. Tetapi di ujung ayat ini apa kata Allah Ta'ala? Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi kiamat itu sudah dekat waktunya. Jadi berarti lewat ayat ini Allah menyuruh kita umat Islam ini untuk memiliki dua hal. Hal pertama adalah secara intelektual, kalau Anda ditantang orang, ditanya kapan terjadinya kiamat, jawablah dengan penuh kerendahan hati, Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu jadwalnya. Tapi hal yang kedua yang Allah suruh kita kembangkan dalam diri kita adalah secara mental, kita ini harus mengembangkan mentalitas penghayatan la'alla sa'ata takunu qaribah. Boleh jadi kiamat sudah dekat jadwalnya. Kenapa? Karena orang yang memiliki mentalitas menghayati kiamat sudah dekat cenderung menjadi orang yang apa? Yang apa? Bedanya dengan orang yang nganggep kiamat masih lama apa coba? Kalau orang secara mental nganggep kiamat udah dekat, kira-kira apa yang tumbuh dalam diri dia dibandingkan orang yang nganggep oh kiamat masih lama gitu? Apa yang tumbuh? Hah? Apa Pak? Yang kacamata? Persiapan, ya. Jadi preparation, ya, persiapan diri kan timbul kan dalam diri orang yang menghayati kalau kiamat itu sudah dekat. Tapi kalau orang menghayati Allah nih Ustadz nih ngomongin kiamat masih lama Ustadz gitu kan, cenderung yang timbul dalam diri dia apa? Lalai, gitu, lengah, gitu. Nah, oleh karenanya di dalam satu hadis pernah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW bila mana berbicara tentang kiamat, ya, kemudian kedua pipi beliau menjadi merah, jadi wajah beliau menjadi merah. Wa 'ala sautuhu, suara beliau meninggi. Washtadda ghadabuhu, kemarahan beliau bertambah-tambah. Seolah-olah Nabi menjadi seperti panglima perang yang memberikan komando kepada pasukan perangnya seraya berkata, "Sabbahakum massakum." Hati-hati kalian di waktu pagi, hati-hati kalian di waktu sore. Jadi Nabi itu sangat serius kalau sudah ngomong tentang as-sa'ah, ya. Sampai-sampai pada suatu hari seorang sahabat keluar rumah. Tiba-tiba dia lihat di kejauhan ada asap membumbung. Apa yang dikerjakan sahabat ini? Sahabat ini keliling ke tetangga-tetangganya, dia gedor pintu-pintu mereka seraya berteriak-teriak, "Ad-dukhan, ad-dukhan," katanya. Artinya asap, asap, kabut, kabut katanya. Keluarlah tetangga-tetangganya mengelilingi sahabat ini dan bertanya, "Ada apa?" Dia tunjuk ke arah asap, dia teriak, "Ad-dukhan," katanya, asap katanya. Mereka masih bertanya-tanya, ada apa dengan asap itu? Sahabat ini malah balik bertanya kepada mereka, "Tidakkah kalian ingat di antara keterangan Nabi tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda sudah dekatnya kiamat, bila mana sudah muncul asap?" Subhanallah. Dan jangan salah Pak, berbicara tentang tanda-tanda kiamat atau tanda-tanda akhir zaman, para ulama kita sudah menghimpun berbagai hadis tentang hal ini dan berkesimpulan ada dua jenis tanda Pak. Ada yang disebut dengan alamatus sughra, tanda-tanda kecil, jumlahnya amat sangat banyak dan umumnya datang lebih dahulu. Umumnya, ya, ingat, ada juga tanda-tanda kecil yang datangnya belakangan, tetapi kebanyakan datang terlebih dahulu. Dan ada yang disebut dengan tanda-tanda besar, alamatul kubra, jumlahnya hanya 10 dan datang ketika kiamat sudah dekat sekali akan terjadi, ya. Nah, ketahuilah ad-dukhan, asap itu Pak, termasuk satu dari 10 tanda besar Pak. Bayangkan, ya. Jadi sahabat yang hidup bersama Nabi dahulu kala, ketika melihat asap, khawatir kalau itu termasuk tanda sudah dekatnya kiamat, dan itu bukan tanda kecil Pak, tanda besar. Bayangkan. Kira-kira kita yang hidup sekarang pantasnya lebih serius apa lebih santai dari mereka? Ya, lebih serius lah. Ya, 'cause the clock is ticking forward, karena jarum jam berputar ke depan. Tidak mungkin kiamat makin jauh, dia pasti makin dekat. Baik. Kemudian yang berikutnya, suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, kami sedang duduk-duduk dengan Nabi, maksudnya para sahabat sedang duduk-duduk dengan Nabi. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang kami tidak kenal, laki-laki asing.
Dia mengenakan pakaian serba putih bersih dengan rambutnya serba hitam legam. Dan uniknya laki-laki ini walaupun pakaiannya putih bersih, nggak dikenal sama para sahabat, tapi nggak ada asarus safar, nggak ada bekas-bekas tanda perjalanan jauh. Dan ini di zaman Nabi dan para sahabat ini aneh sekali, Pak. Karena kalau di zaman dulu orang kesana kemari nggak naik mobil kan. Kalau sekarang saya dijemput Pak Omet naik mobil enak ber-AC gitu, tutup jendela ya kan, walaupun ada becek-becek nyiprat-nyiprat saya nggak kena kan gitu. Tapi di zaman itu orang harus jalan kaki atau naik onta atau naik kuda, naik keledai. Yang berarti apa? Lewat padang pasir baju putih pasti kelihatan bekasnya dong, ada debunya segala macam kan. Nah ini nggak ada tanda-tanda apa namanya perjalanan jauh, tapi juga nggak dikenal sama para sahabat. Jadi aneh ini orang. Dan dia begitu masuk ke dalam majelis Nabi dan para sahabat, dia langsung duduk di depan Nabi. Sedemikian dekatnya sampai kedua lututnya bersentuhan dengan lutut Nabi. Bahkan dia letakkan kedua telapak tangannya di paha Nabi dan Nabi tidak risau. Nabi tidak mempermasalahkan. Terus tiba-tiba dia bertanya, "Ya Muhammad, mal iman?" Wahai Muhammad, apa itu iman? Nabi jelaskanlah rukun iman yang 6. Setelah itu kata dia, "Sodaqta, Anda benar." Kata Umar bin Khattab dalam meriwayatkan hadis ini, kami takjub melihat laki-laki ini. Dia yang nanya, dia yang memberi penilaian. Pertanyaan kedua, mal Islam, apa itu Islam? Dijawab sama Nabi rukun Islam yang 5. Kata dia lagi, sodakta, Anda benar. Dia tanya lagi, mal ihsan, apa itu ihsan? Dijawab sama Nabi, engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Terus pertanyaan yang keempat, wa matas sa'ah, kapankah terjadinya kiamat? Nah, Nabi menjawab, mal mas'ulu anhu a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya, yakni aku, tidak lebih mengerti daripada orang yang bertanya. Jadi kita sama-sama nggak tahu gitu loh, kapan kiamat akan terjadi. Tapi dikejar terus sama dia. Wama amaratiha, apa tanda-tandanya kiamat itu sudah dekat? Nah, di sini kemudian Nabi menjawab. Kata Nabi, wa antaral hufatal uratal alat ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Jadi tanda as-sa'ah itu sudah dekat apabila orang yang nyeker, tidak beralas kaki, telanjang dada, miskin, penggembala kambing, berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Di hadis yang lain, Nabi ketika menyampaikan tanda ini, Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, manhum? Siapa mereka itu? Orang yang nyeker, bertelanjang dada, miskin, penggembala kambing, berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Kata Nabi, humul Arab, mereka bangsa Arab. Ya, jadi kalau kita padukan dua hadis ini, Nabi ingin mengatakan, ciri as-sa'ah itu sudah dekat kalau bangsa Arab sudah mulai berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Selesai tanya jawab, langsung laki-laki ini meninggalkan majelis itu. Terus Nabi bertanya kepada Umar bin Khattab, ya Umar, tahukah kamu siapa lelaki tadi? Kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi, itulah Jibril alaihissalam datang ke tengah-tengah kita untuk mengajarkan agama ini kepada umat ini. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, yang ingin kita garis bawahi adalah ketika Nabi ditanya sama Jibril apa tandanya bahwa as-sa'ah itu sudah dekat, kata Nabi kalau bangsa Arab sudah membangun, berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Mari kita lihat the world's tallest buildings, ya, gedung-gedung tertinggi di muka bumi hari ini. Yang tertinggi hari ini tingginya 828 meter, namanya Burj Khalifa. Siapa yang tahu di kota apa gedung ini berada? Dubai. Dubai Arab bukan? Arab, ya kan? Gedung kedua tertinggi di dunia memang bukan di Arab, di Cina, namanya Shanghai Tower, 632 meter. Tapi yang ketiga Pak, di Arab lagi, namanya Royal Tower, yang biasa terkenal Mekah Clock, ya kan? Jam Mekah. Ya. Ini gedung tingginya 601 meter. Dia begitu tingginya menjulang, sampai-sampai semenjak dia berdiri, Ka'bah seolah-olah tenggelam. Gitu. Nah jangan salah Pak, sekarang ini ada upaya untuk menandingi, bahkan mengalahkan Burj Khalifa. Dibangunlah sebuah rencana bangunan yang tingginya 1000 meter, 1 kilometer. Dan dia sudah mulai berjalan Pak, 1,2 bahkan ya, Anda lebih tahu daripada saya. Namanya Kingdom Tower. Sampai maketnya saja gambarnya, lantai-lantai atasnya sudah melewati awan. Gitu. Ya. Namanya Kingdom Tower. Adanya di kota apa? Di Jeddah, Arab bukan? Arab. So, welcome to reality. Selamat datang kepada realitas bahwa kitalah umat Muhammad SAW yang hidup qubailis sa'ah.
Qubail itu artinya sebelum, Pak. Bedanya dengan qobla. Kalau qobla itu sebelum secara umum, tapi kalau qubail itu artinya udah dekat banget gitulah. Sebelum dan sudah dekat banget menjelang as-saah, ya. Jadi kita ini adalah umat yang boleh jadi akan menyaksikan tanda-tanda besar yang 10 yang sudah disebutkan oleh Nabi. Jadi kondisi dunia modern dewasa ini praktis hampir semua tanda-tanda kecil yang sangat banyak sudah bermunculan, sehingga kita sekarang ini berada di ambang menjelang munculnya tanda-tanda besar, ya. 10 tanda besar kita harus mulai mengantisipate, mempersiapkan anak istri kita untuk menghadapinya. Dalil yang lain lagi, dalil hadis yang saya menyebutnya hadis roadmap, peta perjalanan umat Islam atau ringkasan sejarah umat Islam. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa kita yang hidup sekarang ini berada di babak keempat dari 5 babak perjalanan sejarah umat Islam. Jadi sejarah umat Islam itu hanya terdiri dari 5 babak. Dan pergantian babak, kata Nabi, ditandai dengan pergantian karakter pemimpinnya. Gitu. Sekarang saya tanya kepada Anda, misalnya Anda terlambat datang ke bioskop. Anda mau nonton film yang Anda tahu jumlah babak film itu ada 5. Begitu Anda duduk di dalam bioskop, ya kan, terengah-engah karena terburu-buru, karena terlambat gitu ya. Yang lagi ditayangkan itu babak keempat dari film itu. Kira-kira Anda kategorinya hadir di awal film, di tengah film, menjelang akhir film? Menjelang akhir film. Sudah babak keempat. Gitu. Dan rata-rata kalau filmnya film apa namanya antara jagoan lawan bandit gitu kan, itu biasanya di babak keempat Pak jagoannya lagi kalah-kalahnya kan. Gitu. Ya kan? Gitu. Nanti babak kelima tiba-tiba menang jagoannya, dan begitu menang udah selesai filmnya, the end, ya kan, karena sutradara ingin bikin senang penonton kan, gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, perjalanan umat Islam terdiri dari 5 babak, dan ini hadisnya. Nabi mengatakan takunun nubuwatu fikum masyaallahu an takuna thumma yarfa'uha idza syaa ayarfa'aha. Kalian akan mengalami babak pertama yang disebut oleh Nabi dengan istilah an-nubuwah, babak kenabian, prophecy, ya, atau prophethood, ya maaf ya, prophethood. Kalau profesi itu artinya nubuah, ya, ramalan kenabian. Kalau prophethood itu artinya kenabian, ya. Jadi babak prophethood ini akan berlangsung di tengah-tengah kalian selama masa yang Allah kehendaki, dan ketika Allah berkehendak, Allah akan mengangkatnya, mengakhirinya, berlalulah babak pertama itu. Jadi babak pertama disebut babak kenabian karena umat Islam generasi awal langsung punya pemimpin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pemimpin terbaik sepanjang zaman umat Muhammad ini. Sudah berlalu belum? Jelas sudah berlalu. Berapa lama dia berlangsung? Nabi diangkat jadi Nabi usia 40, Nabi wafat usia 63. Berarti babak kenabian berapa tahun? 23 tahun. Tidak lama Pak. Dengan komposisi 13 tahun di Mekah sebelum hijrah dan 10 tahun di Madinah setelah hijrah, ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, sudah berlalu babak pertama, lalu datang babak kedua. Tsumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwati fatakunu masyaallahu an takuna tsumma yarfa'uha idza syaa ayyarfa'aha. Datanglah babak kedua, kata Nabi, yang disebut dengan babak khilafah yang menggunakan metode kenabian, cara-cara kenabian. Berlangsung selama masa yang Allah kehendaki, dan ketika Allah berkehendak, Allah akan mencabutnya, mengakhirinya, berlalulah babak kedua itu. Nah, babak kedua adalah babak kepemimpinan para sahabat-sahabat pilihan. Setelah Nabi wafat, para sahabat pilihan yang menjadi para khalifah, dan mereka dijuluki khulafaur rasyidin, khalifah-khalifah yang jujur, yang lurus, yang adil, yang bijaksana, yang nyunnah dalam kepemimpinannya. Dan waktu Nabi hidup, Nabi pernah mengatakan, setelah aku wafat, kata Nabi, akan muncul al-khulafa'u thalathuna aman, para khalifah selama 30 tahun. Wa ba'da dzalika al-muluk, sesudah mereka akan muncul kerajaan-kerajaan, kata Nabi. Nah, dalam catatan sejarah, babak khulafa'ur rasyidin ini adalah babak kepemimpinan beberapa sahabat utama yang semuanya sudah dijanjikan JTL sama Nabi. Tahu JTL? Jannah tembak langsung. Ya, mubasyirina bil jannah istilahnya. Ya, mereka sudah dikasih kabar gembira akan menjadi ahli surga. Siapa mereka? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan bin Ali. Kenapa kita harus memasukkan Hasan bin Ali? Karena kalau Hasan bin Ali nggak kita masukkan, kepemimpinan 4 sahabat ini 30 tahun kurang 7 bulan. Hasan bin Ali mimpin persis 7 bulan. Yang berarti apa? Masuklah Hasan bin Ali ke dalam golongan Khulafaur Rasyidin. Setuju Bapak dan Ibu? Setuju?
Setuju Pak? Kalau nggak setuju Syiah soalnya. Syiah nggak setuju Pak. Kata Syiah begitu Nabi meninggal mestinya menggantikan siapa? Ali. Yang berarti Syiah menuduh Abu Bakar, Umar dan Utsman kriminal. Gitu. Mending kalau cuma sampai situ Pak. Mereka sampai tega-teganya mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Hati-hati dengan Syiah ya. Saya tanpa ragu-ragu mengatakan lewat mimbar mulia ini, antara kita dengan Syiah bukan beti Pak, bukan beda tipis. Beda, nggak pakai tipis, nggak pakai tebel. Gitu. Ya, maaf ya. Ya. Karena apa? Karena ada hadisnya. Nabi mengatakan, jika seorang muslim menuduh saudara muslimnya kafir, lalu tuduhannya keliru, kembalinya ke siapa? Kembalinya kepada yang menuduh. Jadi kalau Syiah nuduh Abu Bakar, Umar dan Utsman kafir, kira-kira benar apa salah tuduhannya? Pasti salahnya. Ini sahabat-sahabat yang udah dijanjikan surga, mana ada orang kafir masuk surga? Nggak ada kan? Berarti yang lebih pantas dibilang kafir siapa? Nah itu yang nuduh kan? Gitu. Baik, sudah berlalu ya babak kedua. Kemudian kata Nabi, datang babak ketiga, summa takunu mulkan 'abdan fayakunu masyaallahu ayyakuna thumma yarfa'uha idza syaa'a ayyarfa'aha. Datanglah babak ketiga, babak kepemimpinan mulkan 'abdan. Artinya raja-raja yang menggigit, berlangsung selama masa yang Allah kehendaki, dan ketika Allah berkehendak Allah akan mengangkatnya. Berlalulah babak ketiga itu. Nah, babak ketiga ini ternyata dalam catatan sejarah berlangsung cukup lama Pak. Dia berlangsung 13 abad Pak, 1262 tahun ya. Ditandai dengan umat Islam memiliki para pemimpin yang julukannya tetap khalifah. Sistem bermasyarakat bernegaranya tetap disebut khilafah. Quran dan sunnah masih dijunjung tinggi sebagai sumber hukum. Tetapi sayang, pergantian seorang khalifah ke khalifah berikutnya meniru cara-cara kerajaan. Karenanya di babak ketiga, sejarah mencatat jatuh bangunnya aneka dinasti-dinasti Islam. Tahu dinasti ya? Dinasti itu artinya kekuasaan beredar di kalangan keluarga tertentu. Makanya ada dinasti Bani Umayyah ya, yang kalau khalifahnya meninggal, mesti yang menggantikan khalifah dari kekerabatan Bani Umayyah itu. Digantikan lagi, dia lagi, keluarga itu terus gitu, ya kan? Kerajaan. Ya. Ada dinasti Bani Umayyah, ada dinasti Bani Abbasiyah, dan ada Kesultanan Utsmani Turki. Dan masih banyak sebenarnya dinasti yang lain, tetapi tiga ini yang paling sering dicatat, karena ini tiga-tiganya yang paling signifikan, paling sering disebut-sebut ya. Dan dia berlangsung lama sekali Pak. Nah di babak ketiga inilah ya, Nabi menyampaikan pesan tentang kepemimpinan. Walaupun kalian dipimpin oleh khalifah yang zalim sekalipun, memenjarakan kalian, mencambuk kalian, isma'u wa ati'u, dengar dan taatlah kepada dia. Gitu. Kenapa? Karena di babak ketiga ini, sekalipun khalifahnya zalim, dia zalim secara personal saja Pak. Tetapi secara institusional, masyarakat masih tahu ini adalah sebuah institusi yang menegakkan Quran dan sunnah, paham? Ya? Sehingga si penguasa zalim itu kalau ditegur sama ulama-ulama yang istiqamah dengan ayat, dengan hadis, setidak-tidaknya masih dengar mereka. Gitu. Jelas ya? Ini babak ketiga Pak. Nah, babak ketiga ini berakhir belum lama Pak. Secara masehinya dia berakhir tanggal 3 Maret 1924. Belum ada 100 tahun. Kalau 100 tahun berarti kita sekarang sudah 2024 kan? Ini baru 2017 kan? Atau tanggal 27 Rajab 1342 Hijriah. Belum ada 100 tahun. Kalau 100 tahun berarti sudah 1442 dong. Sekarang kita 1438 kan? Gitu. Nah, apa yang terjadi pada masa itu sehingga ini bisa runtuh ini, babak ketiga ini? Yang terjadi adalah di tengah-tengah khilafah waktu itu, di Turki, waktu itu pusatnya di Turki ya, panglima militernya justru pengkhianat. Namanya Mustafa Kemal. Mustafa Kemal ini seorang laki-laki berdarah Yahudi, yang sejak kecil belajarnya sama guru-guru Yahudi. Dia Muslim tapi berdarah Yahudi, keturunan Yahudi ya. Setelah dewasa belajarnya ke barat, ke Prancis. Nah, pulang dari Prancis dia menyampaikan himbauan kepada umat Islam. Hai umat Islam, kalau kita mau maju nggak ada jalan lain. Kita harus tinggalkan semua ajaran Islam yang sudah out of date, sudah ketinggalan zaman. Jalan menuju kemajuan adalah kita harus ngekor ke bangsa-bangsa yang sudah maju lebih dahulu. Maksud dia Barat, Eropa, kafir. Gitu. Paham ya? Maka si Mustafa ini mengusulkan apa? Pembubaran sistem bermasyarakat bernegara umat Islam yang sudah berlangsung ribuan tahun yang namanya khilafah, digantikan dengan so-called modern nation state based on nationalism.
Jadi negara modern sekuler berfaham nasionalisme Turki. Dan karena ini terjadi di jantung khilafah, Pak, praktis kayak kereta api, lokomotifnya pindah rel, Pak. Kira-kira gerbong di belakang ikut pindah rel nggak, Pak? Ya automatically dong, orang satu rel yang sama kan, dia pindah rel ya semua gerbong di belakang ikut dong. Tanpa kecuali negeri yang kita cintai karena Allah bernama Nusantara ini. Nah, jadi praktis semenjak saat itu masuklah kita ke fase keempat perjalanan umat Islam yang kata Nabi adalah fase kepemimpinan mulkan jabarian. Apa artinya? Para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi ini babak, ya. Seiring dengan terjadinya kondisi seperti ini di negeri-negeri kaum muslimin, secara mendunianya terjadi realisasi dari nubuah, ramalan Nabi yang lain lagi yang saya menyebutnya ramalan hadis lubang biawak. Jadi Nabi pernah menyampaikan sebuah hadis lubang biawak yang bunyinya begini. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Jadi kata Nabi, sungguh kalian umat Islam suatu ketika nanti di akhir zaman akan mengikuti kebiasaan, tradisi, jalan hidup, cara hidup umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk lubang biawak sekalipun kalian ikut terus bersama mereka. Para sahabat kaget mendengar ini, sehingga mereka bertanya-tanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, ya Rasulullah, apakah yang kau maksud adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab dengan balik bertanya, faman, who else? Siapa lagi kalau bukan mereka? Anda tahu, Pak, para sahabat mendengar ramalan ini, sekiranya mereka masuk lubang biawak sekalipun kalian pasti ikut mengikuti mereka. Mereka tuh tercengang, Pak. Para sahabat tercengang. Tercengang bukan karena nggak percaya sama Nabi, justru karena percaya. Nabi nggak pernah bohong, kan? Yang mereka bikin mereka tercengang adalah they could not comprehend. Mereka nggak bisa paham, kok bisa kejadian ya? Umat ahli Quran suatu ketika ngekor sama umat ahli Taurat dan ahli Injil. It doesn't make sense. Kenapa nggak make sense? Karena Quran sudah dijamin keasliannya sama Allah Ta'ala dari langit gitu. Allah sudah mengatakan, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun. Surat Al-Hijr ayat 9, nanti bisa dilihat Al-Qurannya. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang memelihara keasliannya Al-Quran. Ya kan? Dijamin kan sama Allah, Quran nggak akan berubah sampai kapanpun, jangankan satu kata, satu huruf pun nggak berubah. Sementara kitab mereka nggak ada jaminan keasliannya. Sehingga jangankan di zaman kita sekarang, Pak, di zaman Nabi dan para sahabat saja, yang namanya kitabnya kaum Yahudi dan Nasrani sudah beda dengan aslinya yang diterima oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Jelas? Jadi para sahabat boleh bingung waktu itu. Tapi kita yang hidup sekarang, Pak, asalkan kita mau menggunakan kacamata iman melihat situasi kondisi dunia hari ini, kita bukan saja paham hadis ini ya, tapi kita yang mengalami. Karenanya saya tanya kepada Anda dengan jujur, tolong dijawab dengan jujur. Mencari muslim hari ini yang ke barat-baratan, ke Yahudi-Yahudian, ke Nasrani-Nasranian, gampang apa susah? Very easy, ya kan? Gampang sekali kan? Karena apa? Karena Allah sedang mentakdirkan babak keempat ini. Allah cabut kepemimpinan Islam dan umat Islam atas dunia. Allah pindahkan kepemimpinan dunia ini kepada siapa? Kepada pihak Barat, Eropa dan Amerika yang tidak lain adalah the Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani. That's reality, itu realitas, Pak. Ya. Jadi kita di babak keempat ini, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Ini adalah era yang paling kelam, babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Ini babak di mana kita babak ragu-ragu amat nyebutnya. Babak lur. Susah amat sih. Nih, babak keempat perjalanan sejarah umat Islam ialah era kepemimpinan Mulkan Jabrian, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Inilah babak paling kelam dalam sejarah umat Islam, babak di mana fitnah kian memuncak. Sampai kapan? Sampai keluarnya puncak fitnah, Dajjal. Gitu. Dan Dajjal itu salah satu dari 10 tanda besar. Dan dia bukan tanda paling pertama, Pak. Ya. Babak di mana umat Islam babak belur. Ya. Dan Anda tidak perlu protes sama Allah. Tidak, karena Allah memilih Anda, takdirnya hidupnya di babak keempat ini. Berarti apa? Anda sebenarnya siap menghadapi babak keempat ini.
Gitu. Sebab Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi di hadapan para sahabat, "Wudidtu an alqi ikhwani." Sungguh aku rindu ingin ketemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu?" Kata Nabi, "La antum ashabi." Oh tidak, kalian sahabat-sahabatku. Jadi siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata Nabi, saudara-saudaraku adalah mereka yang muncul di akhir zaman nanti, tidak ketemu dengan aku, tidak melihat wajahku, tetapi mereka mencintai aku dan mentaati aku sebagaimana kalian mencintai aku dan mentaati aku. Bila mereka berbuat kebaikan, nilai kebaikan mereka seperti nilai 50 orang. Para sahabat bertanya-tanya, 50 orang di kalangan mereka apa di kalangan kami ya Rasulullah? Kata Nabi, bahkan di kalangan kalian. Masya Allah. Keren nggak? Keren nggak tawaran pahalanya dari Allah? Ya, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Siap menjadi ghuraba. Tahu ghuraba? Ya, ghuraba itu artinya orang asing. Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, ya, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Awal mula Islam datang itu menjadi benda asing, benda aneh, gitu. Dan suatu ketika nanti di akhir zaman Islam akan jadi benda aneh lagi. Maka beruntunglah orang-orang yang terasingkan, orang-orang yang dianggap aneh. Gitu. Siap nggak kita dianggap aneh? Gitu. Kalau siap, ya kan, berarti Anda termasuk yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Aneh dalam pengertian apa? Dalam pengertian di mana-mana orang sedang bangga dengan gedung ini. Anda tahu nggak ini gedung apa nih? Hah? Gambar ini gambar apa? Nah ya kan? Ini gedung PBB, Pak. Anda tahu PBB yang mendirikan siapa? Bukan Amerika yang mendirikan PBB. Hah? Zionis Yahudi yang mendirikan PBB. Dulu namanya bukan PBB, Pak, namanya LBB dulu, Liga Bangsa-Bangsa. Terus diganti jadi PBB. Hari ini PBB dianggap sebagai lembaga internasional yang paling, apa istilahnya, paling prestisius, ya kan? Paling di atas sana gitu kan, menentukan lah ya. Dan Anda tahu di dalam PBB itu ada sebuah badan lagi yang lebih prestisius lagi, namanya Security Council, Dewan Keamanan PBB. Ya. Dewan Keamanan itulah yang menentukan negara mana harus dikasih jeweran apa, negara mana harus dikasih hadiah apa gitu kan, negara mana yang didukung, negara mana yang harus berdamai, harus berperang gitu kan. Itu mereka yang menentukan, Pak. Keanggotaan Dewan Keamanan PBB itu terdiri dari 15 negara, Pak. 5 negara permanen, anggota permanen, 10 negara gonta-ganti. Nah, ketahuilah yang permanen berarti yang menentukan kan? Yang permanen itu ada 5. Siapa mereka? Amerika, Inggris, Perancis, Rusia, dan Cina. Ada yang muslim nggak? Ada yang muslim nggak? Nggak kan? Kalau nggak Yahudi, Nasrani, satu lagi apa? Musyrik. Gitu. Inilah yang mimpin dunia hari ini. Jadi kalau Anda merasakan hari ini kok kayaknya Islam nggak mendapat dukungan ya, umat Islam kok kayaknya digencet di mana-mana gitu kan, ya lihat dong, sederhana saja, lihat siapa yang mimpin dunia hari ini. Lain dengan babak 1, babak 2, babak 3. Babak 3 sekalipun ada khalifah yang zalim yang mimpin, tetapi tetap saja masyarakat tahu Quran dan Sunnah adalah yang harus dijunjung tinggi. Tapi babak keempat ini, ya seperti saya gambarkan tadi, Pak, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Dan kita nggak usah protes. Kenapa? Karena Allah sudah beritahu babak seperti ini akan kita alami. Silahkan dicatat, nanti diperiksa ayatnya. Ali Imran 140. Apa kata Allah dalam ayat ini? Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari masa kejayaan dan keruntuhan suatu umat kami pergilirkan. Jadi ada gilirannya umat Islam berjaya, babak 1, babak 2, babak 3. Walaupun makin lama makin turun kualitasnya ya. Tapi masih berjaya, Pak. Di babak ketiga ini sekalipun ya, umat Islam itu merasakan mereka hidup under the Islamic civilization. Kira-kira di babak keempat ini kita merasa nggak kita hidup under the Islamic civilization? Hah? Kerasa nggak kita under Islamic civilization sekarang? Kerasa nggak? Terutama malam tahun baru, ya kan, paling nggak kerasa tuh, ya kan, karena kelakuan umat Islam luar biasa, ya, nyalain apinya udah lebih hebat dari orang Majusi dalam artian petasan, ya kan, niup trompetnya lebih hebat dari orang Yahudi, ya kan, nyanyinya lebih hebat dari orang Nasrani di malam tahun baru, ya kan. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini babak yang kita sedang jalani sekarang. Tapi jangan salah, Nabi memberi kita kabar gembira bahwa babak keempat is not the final chapter. Ini adalah babak yang sifatnya terminal, yang bakal berlalu juga sesuai dengan hadisnya tadi ya. Jadi Nabi mengatakan dalam hadisnya,
Babak keempat ini berlangsung selama masa yang Allah kehendaki, dan ketika Allah berkehendak Allah akan mengangkatnya. Datanglah babak terakhir, babak kelima, yaitu tegaknya kembali khilafah ala minhajin nubuwah thumma sakata, lalu Nabi diam gitu. Jadi babak kelima, babak terakhir adalah babak di mana umat Islam kembali berada pada posisi supreme, ya, kembali kepada kejayaannya. Tapi jangan salah, berpindahnya kita dari babak keempat ke babak kelima ini yang heboh, Pak. Ya, tidak mungkin kita bisa mencapai babak kelima sekedar seperti melewati taman-taman bunga, tidak. Kita harus mendaki gunung yang tinggi, kita harus turun gunung yang terjal, melewati batu-batuan, bahkan bukan saja secara sosial kita akan menghadapi kesulitan, tapi secara gejala-gejala alam, kejadian-kejadian alam dahsyat harus kita lalui. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk munculnya alamatul kubro, tanda-tanda besar yang 10 itu, Pak. Ya, baik. Nah, jadi di babak keempat ini, ya, umat Islam mendekati penghujung perjalanan sejarahnya, bahkan mendekati ujung perjalanan dunia yang sudah tua renta. Inilah babak di mana umat Islam, bahkan umat manusia, wajib bersiap sedia menghadapi tanda-tanda besar akhir zaman. Ya. Jadi babak 1, babak 2, babak 3, babak keempat, ya kan? Ini babak mulkan jabrian, kalau dalam bahasa sederhananya, Pak, para diktator, ya kan? Dan ini berarti ujung dari para diktator itu munculnya diktator yang paling mengerikan, namanya fitnah Dajjal. Ya. Jadi Dajjal itu akan menjadi biangnya pemimpin yang menyesatkan. Gitu. Makanya pantas menjelang Dajjal keluar, banyak sekali posisi-posisi kepemimpinan, kekuasaan itu dipegang oleh orang-orang yang justru menyesatkan, nggak mengajak kita kepada jalan-jalan keridhaan Allah dan Rasulnya. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, di babak keempat inilah kita akan menyaksikan betapa banyaknya tanda-tanda yang dahsyat, yang 10 itu. Tidak semuanya 10-10-nya, tetapi sebagiannya sudah mulai bermunculan di sini, sampai kemudian Allah takdirkan kita kalau seandainya umur panjang, kita bisa mengalami babak kelima, khilafah ala minhajin nubuwah, yang kemudian umat manusia akan dipimpin oleh Al-Mahdi, ya, Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman. Bahkan Isa alaihi salam turun dari langit, ya, untuk menjadi Al-Masih. Anda tahu Al-Masih artinya apa? Al-Masih artinya juru selamat, ya. Jadi kita umat Islam punya konsepsi yang mirip dengan orang Nasrani. Mereka menyebutnya Yesus Kristus. Kristus itu artinya Christ. Christ itu artinya the Savior, Al-Masih, juru selamat, gitu. Nah, hanya saja kita memahami bahwa Al-Masih Isa alaihissalam itu tugasnya nanti adalah 1, membunuh Dajjal, 2, ya, mengajak semua orang kafir termasuk ahli kitab, termasuk Yahudi Nasrani, untuk bertaubat mengikuti agama Nabi akhir zaman, yaitu agama apa? Al-Islam. Gitu. Bahkan kalau Isa alaihissalam nanti sudah turun, dia hanya menawarkan 2 pilihan kepada setiap orang kafir yang dia jumpai. Ya, pilihan pertama adalah masuk Islam, Anda akan selamat dunia dan akhirat, atau yang kedua pilihannya apa? Siapa yang tahu? Mati, Pak. Kok ngeri banget, Ustaz? Ya, kan? Ya ngeri, kenapa? Karena dunia sudah injury time. Turunnya Isa alaihissalam tanda bahwa dunia sudah benar-benar akan berakhir. Adalah satu hal yang keterlaluan kalau orang kafir, ahli kitab masih belum mau taubat juga mengakui kebenaran Nabi akhir zaman yang sudah datang sekian belas abad yang lalu. Paham? Ya, jadi Isa alaihissalam akan menawarkan hanya 2 pilihan saja kepada setiap orang kafir yang dia jumpai, masuk Islam atau dibunuh. Gitu. Makanya nanti akan ada orang-orang kafir yang belagak masuk Islam. Oh, udahlah, daripada mati gitu mendingan masuk Islam saja. Menunggu sampai apa? Sampai wafatnya Isa alaihissalam, murtad lagi mereka. Gitu. Baik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita lanjutkan. Jadi babak ini, babak mulkan jabrian, adalah peradaban di mana manusia mempertontonkan kesombongan, kemungkaran, kezaliman, kesyirikan, kekufuran yang luar biasa kepada Allah Rabb semesta alam. Ya kan? Kurang sombong gimana manusia di zaman kita sekarang, Pak? Bayangkan dengan kecanggihan teknologi, mereka sampai mengatakan bye-bye with God. Ya kan? I don't believe in God. Ya kan? For me it's enough. Science and technology is everything. Kan begitu. Ya kan? Kurang sombong apa, Pak, zaman sekarang? Ya kan? Kurang kufur apa zaman sekarang yang namanya perilaku kaum Nabi Lut mendapatkan, ya, apa namanya, legalitas secara resmi. Sekarang sudah kurang-kurangnya 20 negara kafir, Pak, yang terang-terangan menyatakan LGBT itu legal di negara-negara mereka. Dan perlu Anda ketahui,
it's only a matter of time, masalah waktu saja bahwa di negeri-negeri berpenduduk muslim pun ini akan dikejar supaya akhirnya menjadi legal juga, termasuk negeri kita, Pak. Kalau Anda nggak percaya, pengkondisiannya sudah dilakukan sekarang. Silahkan Anda googling, Anda tulis di Google itu LGBT Indonesia. Anda akan terkaget-kaget mendapati begitu banyak website yang mendukung LGBT di Indonesia ini. Dan Anda akan menyaksikan sendiri foto-foto ya, orang-orang pesek-pesek gitu, laki-laki ya kan, pegang-pegangan tangan sesama laki-laki. Gitu. Ya kan? Jadi LGBT bukan hanya makanannya orang-orang bule-bule kafir itu, enggak, Pak. Ya orang pesek-pesek juga nggak sedikit, Pak, yang terlibat dalam LGBT. Jadi it's a matter of time saja. Gitu. Ya. Minuman keras sudah dihalalkan ya. Walaupun belum di negeri kaum muslimin. Tapi ini semua adalah kondisi yang bisa kita saksikan di babak keempat sekarang ini. Karenanya kejadian alam berupa batsyatul kubra dan ad-dukhan merupakan bentuk hukuman Allah Ta'ala yang pantas menimpa penghuni bumi yang perilakunya sudah melampaui batas di babak keempat dewasa ini. Jadi artinya kita tahu sejak dari berbagai umat-umat terdahulu bahwa Allah Ta'ala punya sunnatullah, punya hukum yang berlaku secara sosial. Apa itu hukumnya? Bila suatu kaum sudah didatangkan pemberi peringatan, lalu kaum itu terus saja dalam kekufurannya, terus saja dalam kemungkarannya, terus saja dalam kezalimannya, terus saja dalam kesyirikannya, sampai titik tertentu Allah akan datangkan apa? Allah akan datangkan apa? Hah? Azab, ya kan? Itu sudah rumusnya seperti itu. Dan perlu Anda ketahui, azab yang datangnya dari langit ya, yang disebut batsyatul kubra. Batsyatul kubra itu artinya hantaman yang keras yang diyakini datangnya dari langit, Pak. Ya kan? Yang menurut bahasa para astronom modern sekarang ini disebutnya sebagai badai meteor, ya kan? Itu bila mana menimpa planet bumi ini sekarang ini, ya kan? Wajar kalau dia menimbulkan dampak yang sifatnya mundial, mendunia. Kenapa? Karena dulu saja ketika perilaku itu dilakukan oleh dua kota saja, dua negeri saja, namanya Sodom and Gomorrah, ya kan? Allah Ta'ala mendatangkan yang namanya hujan batu, ya kan? Atas kaum Nabi Lut itu. Dalam bahasa Al-Qur'annya disebutnya sijilin musawwamah. Sijil itu artinya batu-batu panas ya. Musawwamah itu artinya yang dikasih nama, Pak. Jadi ada alamatnya gitu. Ya kan, si fulan pasti kena, ya kan? Dan rudal-rudalnya Allah lebih canggih daripada rudal bikinan manusia. Gitu. Ya. Nggak kurang-kurang istri Nabi Lut saja kena rudal itu. Padahal istri Nabi Lut bukan pelaku lesbianisme, tetapi dia pro kepada kalangan homo dan lesbi. Sehingga ketika Nabi Lut alaihissalam diperintahkan oleh Allah sebelum subuh kalian harus meninggalkan negeri ini, ya kan? Karena akan diazab gitu kan. Dan sambil meninggalkan tidak boleh nengok ke belakang. Semuanya disiplin. Nabi Lut, anak-anaknya disiplin, tidak mau nengok ke belakang. Istrinya nengok ke belakang. Begitu nengok ke belakang langsung kena rudal. Ya kan? Kena salah satu sijilin musawwamah. Karena sudah ada namanya istrinya Nabi Lut di situ. Di batu itu. Nah, sekarang Anda bayangkan, cuman dua negeri saja Allah takdirkan hal itu terjadi pada dua negeri itu. Bahkan bahasanya dalam Al-Quran dikatakan, kami jadikan aliyaha safilaha. Bagian atas dari negeri itu berada di bawah, yang berarti apa? Dijungkir balik kan? Gitu. Dijungkir balik, sehingga berjatuhanlah ya mereka itu dengan kepalanya terlebih dahulu. Nah, dalam keadaan jatuh itu Pak, mereka disambit sama sijilin musawwamah itu. Karenanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya kan? Anhuma. Ibnu Abbas itu salah seorang sahabat Nabi yang didoakan menjadi ahli tafsir oleh Nabi. Nabi pernah mendoakan khusus, ya Allah, lapangkanlah hati dan pikiran anak ini supaya menjadi faham dengan ya kitabmu. Gitu. Nah, Ibnu Abbas ini ahlinya tafsir. Jadi waktu Nabi sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, rupanya di daerah Syam itu di utara, Pak, di daerah utara, kedapatan ada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana berupa apa? Perbuatan kaum Nabi Lut. Gitu, ya. Nah, pihak Syam, gubernur Syam ngirim surat ke khalifah nanya hukuman model apa yang harus kami terapkan kepada dia. Nah, yang ditanya adalah Ibnu Abbas oleh Umar bin Khattab, karena dianggap Ibnu Abbas paling ngerti tentang tafsir kan. Kata Ibnu Abbas, berdasarkan apa yang dialami oleh kaum Nabi Lut, maka perintahkanlah kepada mereka yang ada di Syam itu supaya membawa si pelaku liwat ini, liwat itu istilah homoseksual ya dalam bahasa Arabnya, ke tempat tertinggi
kemudian lemparkan dia dari atas dengan kepalanya terlebih dahulu yang jatuh, ya kan, sampai di bawah segera dirajam oleh sekumpulan orang beriman. Itu hukumannya. Jadi hukuman matinya sampai ada cara tertentunya, gitulah. Ya, karena ini mengambil pelajaran dari apa yang dialami oleh kaum Nabi Lut yang oleh Allah dijungkir balikan negerinya Sodom dan Gomora, kemudian mereka berjatuhan dalam keadaan kepalanya duluan dan disambitin, kan gitu. Nah tentunya kaum muslimin nggak bisa nyambit dengan sijilin musawwamah, kan? Ya, makanya nyambitnya dengan batu, ya dirajam sampai mati. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, itu padahal hanya terjadi di 2 negeri, Pak. Sekarang bayangkan sudah ada 20 negara yang melegalkan, Pak. Dan makin hari ini akan makin dilegalkan, Pak. Gitu. Makanya kita semua harus sangat bersiap-siap. Jangan-jangan kita adalah generasi yang akan menyaksikan terjadinya Batshatul Kubra dan Ad-Dukhan ini. Saudara sekalian rahimakumullah, 10 tanda menjelang as-sa'ah atau 10 tanda besar itu adalah Ad-Dukhan, asap, Ad-Dajjal, ya, Ad-Dabbah, binatang yang keluar dari Bukit Sofa di dekat Masjidil Haram, yang bila binatang ini sudah keluar, maka binatang ini akan memberi tanda kepada orang beriman dan tanda kepada orang kafir sesuai keadaannya masing-masing. Dalam hadisnya dikatakan, bila binatang ini berjumpa dengan orang beriman, maka binatang ini akan menyebabkan si orang beriman itu wajahnya menjadi cemerlang. Tapi kalau dia ketemu dengan orang kafir, maka dia akan kasih stempel di hidungnya, gitu, stempel kafir, gitu. Ya kan? Nah, jadi itu yang ketiga. Ya. Yang keempat, matahari terbit dari tempat terbenamnya, maksudnya dari barat, ya, matahari terbit dari barat, dan para ulama meyakini matahari terbit dari barat nanti cuma sekali saja kejadiannya, habis itu kembali terbit lagi dari timur. Kemudian turunnya Isa ibnu Maryam alaihissalam yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj adalah mufsiduna fil ard, para perusak di muka bumi. Dan mereka sekarang ini dikurung di balik dinding yang dibuat oleh Zulkarnain, ya, di penjara gitu ya. Sampai kapan? Sampai jadwalnya Allah meluluh lantakkan dinding itu. Kalau Anda rajin baca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat, pasti Anda baca terjemahannya, Anda ketemu cerita tentang Zulkarnain, ya. Nah, jadi di zaman Isa alaihissalam memimpin dunia nanti di menjelang babak kelima, ya, maka Allah Ta'ala mentakdirkan Ya'juj wa Ma'juj keluar dari balik benteng ini, dari balik dinding ini. Dan jumlah mereka fantastis. Satu muslim berbanding 999 Ya'juj wa Ma'juj. Artinya apa? Di zaman Allah takdirkan Ya'juj wa Ma'juj keluar dari dinding Zulkarnain itu, kaum muslimin tidak mungkin bisa memerangi mereka. Sebab mereka outnumbered, ya, kalah jumlah. Akhirnya bagaimana mengatasi mereka? Allah Ta'ala memerintahkan Isa alaihissalam membawa orang-orang beriman ngungsi ke Bukit Tursina di Ardul Muqaddasah, di tanah suci di Palestina. Kemudian di sanalah mereka sambil dikepung oleh Ya'juj wa Ma'juj, mereka menggunakan senjata orang beriman yang sangat efektif, namanya doa. Ya. Dan Allah kabulkan doa mereka, Allah hancurkan Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Singkat cerita saja. Kemudian nomor 789 terjadi thalatha khusufun, 3 pembenaman bumi. 1 pembenaman bumi di timur, 1 pembenaman bumi di barat, dan 1 pembenaman bumi di Jazirah Arab. Ya. Dan yang terakhir, yang ke-10, api muncul keluar dari Yaman, menggiring manusia ke tempat berkumpul mereka untuk mengalami as-sa'ah. Dengan catatan, sebelum tanda terakhir muncul, Allah Ta'ala meniupkan angin lembut untuk menghapus atau mencabut ruh orang-orang beriman. Sehingga orang beriman tidak mengalami tanda nomor 10, dan orang beriman tidak mengalami peristiwa dahsyat kiamat. Ya. Baik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ada sebuah hadis di mana kata Nabi, fi hadhil ummati khasfun wa maskhun wa qadhfun. Pada umat ini akan terjadi di akhir zaman nantinya pembenaman bumi, hujan batu, dan pengubahan rupa. Ya. Pembenaman bumi tadi sudah kita sebutkan, dari 10 tanda ada 3 tanda pembenaman bumi, 1 di timur, 1 di barat, 1 di Jazirah Arab. Kemudian hujan batu itu apa? Batshatul Kubra, ya, tanda berupa jatuhnya hantaman keras berupa batu, ya kan, meteor, ya kan, dari langit yang menimbulkan ad-dukhan, selimut kabut menyelimuti planet bumi ini, ya. Dan ini diisyaratkan dalam surat ad-dukhan. Dalam surat ad-dukhan kata Allah Ta'ala, fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Dalam salah satu athar itu dikatakan
asar tuh bukan hadis ya. Kalau hadis tuh ucapan Nabi, kalau asar tuh ucapan sahabat. Ya. Jadi dalam salah satu ucapan sahabat, dia dengar dari Nabi bahwasanya asap kabut nyata itu munculnya di bulan Ramadan. Gitu. Dan dia akan mengelilingi planet bumi ini selama 3-9 hari dan bentuknya unik, melingkar-lingkar, meliuk-liuk, jadi kayak ular gitu, ya kan? Jadi dia kasih kesempatan kepada orang-orang yang ngerti tentang hal ini untuk evakuasi, untuk menyelamatkan diri, terutama orang-orang beriman tentunya, ya kan? Mungkin pada masa itu juga para ilmuwan ngerti gitu, oh ini memang ini tanda nih, berarti dalam seminggu ini kita harus evakuasi gitu. Ya bagi orang-orang kafir mungkin mereka sudah nyiapkan bunker-bunker gitu kan. Kalau kita nggak perlu nyiapin bunker Pak, yang penting kita nyiapin tempat tinggal yang aman, yang jauh dari kota, ya kan, supaya kita bisa istilahnya mengurung diri, menutup jendela-jendela, pintu-pintu semuanya. Kemudian kita dianjurkan untuk banyak sujud, ya kan, sebab ketika hantaman keras itu terjadi, ya kan, itulah posisi yang paling aman. Ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, kata Allah, yaghshan nas, ya kan, kabut tersebut akan meliputi manusia. Hadza adzabun alim. Inilah azab yang pedih. Ya. Jadi dia azab yang pedih, Pak. Sekaligus dia adalah tanda, tetapi juga sekaligus dia adalah ya azab yang pedih. Kenapa harus diazab? Karena tadi Pak kita sudah bicarakan, babak keempat ini adalah babak di mana manusia ibaratnya nantangin gitu loh. Ya kan? Dengan segala kelakuannya, pantas kalau Allah akhirnya mendatangkan azabun alim. Gitu. Ya. Kayak kemarin lah gitu kan, nantangin mana banjir gitu. Tiba-tiba cung gitu kan. Ya kan? Tapi itu skala kecil, Pak. Ya kan? Ini skala dunia, Pak. Ya, skala dunia dahsyat sekali. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan saya ingin sharing ya sedikit salah satu simulasi yang dibuat oleh mereka yang mengerti tentang apa namanya? Fenomena Batshatul Kubra ini, hantaman keras ini dan jatuhnya meteor ya. Jadi Jadi ini adalah kelebihannya kita yang hidup di babak keempat, walaupun kita nggak pro dengan babak keempat, ya kan? Tetapi kita bisa memanfaatkan teknologinya, kan? Nah, salah satu teknologinya adalah mereka sendiri sudah membuat simulasi-simulasi film-film tentang apa yang terjadi kalau seandainya planet bumi ini kena ditabrak oleh meteor yang ukurannya besar, ya. Dan dalam hal ini ada jadwal meteor 2029 namanya Apophis, ya, terjadwal akan melintasi atmosfer kita, Pak. Ya. Nah, jadi perlu Anda ketahui bahwa sebuah meteor apabila dia jatuh melewati atmosfer bumi kita dan akan menabrak planet bumi ini, dia akan jatuh dengan kecepatan minimal 60.000 km per jam, Pak. 60.000 km per jam, ya. Dan kecepatan setinggi itu berarti dia melebihi kecepatan suara, ya. Mungkin Anda pernah menyaksikan ya, kalau seandainya sebuah pesawat militer kencang gitu lewat, setelah dia lewat tiba-tiba ada suara dum gitu, ya kan? Itu tandanya apa? Dia melebihi kecepatan suara sehingga timbul supersonic effect, ya kan? Nah, itu dentuman terdengar. Dan memang dalam hadis Nabi mengatakan, menjelang Al-Mahdi muncul akan ada bintang berekor yang begitu dia menuju ke arah planet bumi ini akan terdengar dentuman yang menyelimuti seluruh manusia. Semua manusia mendengarnya, ya kan? Nah, ini. Jadi ketika dia menabrak, ya kan, tabrakannya itu dengan kecepatan 60.000 km per jam at least. Oh maaf, sorry, saya nonton sendiri. Bentar. Ada ya? Jadi ketika dia menghantam daratan ya, jika ukurannya 2 km radiusnya ya, meteornya itu besar gitu ya, maka hantamannya ketika dia bersentuhan dengan planet bumi ini, itu daya ledaknya Pak, itu 100.000 kali daripada daya ledak bom atom yang jatuh di Hiroshima dan Nagasaki gitu. Makanya wajar kalau kemudian nanti Anda lihat ya, ketika dia menabrak planet bumi ini ya kan, di daratan gitu kan, dia akan menimbulkan efek ya kan, yang meliputi seluruh planet bumi ini, Pak. Ya. Nah, itu. Nah, jadi ini
seluas 200 km sekitarnya, sekitar tempat jatuhnya itu, semua manusia akan berubah jadi karbon, mati. Ya kan? Makanya efek daripada ad-dukhan ini atau batsyatul kubro ini, hantaman keras ini, yang sudah pasti efek berupa significant depopulation, pengurangan jumlah penduduk dunia ini secara besar-besaran, ya, kematian banyak terjadi, ya kan? Nah, di samping itu, karena gesekannya yang begitu dahsyat, ya kan, kepada atmosfer kita, dia juga menimbulkan induksi, Pak, induksi besar-besaran. Nah, induksi besar-besaran itulah yang menyebabkan terjadinya shutdown of modern technology. Gitu. Makanya kalau Anda ingat gambaran saya tentang 5 babak perjalanan umat Islam, babak kelima gambarnya naik kuda lagi kan? Gitu. Itu kenapa? Karena kita akan mengalami shutdown of modern technology. Jadi bye-bye dengan komputer, dengan HP, dengan listrik, ya kan, dengan pesawat udara, dengan mobil, dengan motor. Kembalilah kita menggunakan kaki kita, jalan kaki, naik kuda, naik onta, ya kan, berenang, ya kan, atau naik sampan sederhana begitu, ya. Nah, terus kemudian juga Anda tadi lihat mungkin ya, ada serpihan-serpihan yang berjatuhan, itu karena waktu dia masuk atmosfer, dia terpecah, ya kan. Nah, jadi di dalam surat Ad-Dukhan ini, Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-16 kemudian mengatakan, yauma nabtishul batsyatal kubra inna muntaqimun. Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras, sesungguhnya kami adalah pemberi balasan, ya. Nah, apa efek yang timbul dari batsyatul kubra dan dukhan ini? Ada beberapa efek yang sudah pasti akan terjadi, ya. Yang pertama akan timbul yang tadi sudah saya isyaratkan, shutdown of modern technology, ya. Karena induksi besar yang ditimbulkannya, maka teknologi modern ini akan shutdown, ya kan? Dan kalau kita renungkan dalam-dalam, Pak, tampaknya memang salah satu bantuan Allah untuk umat Islam adalah teknologi ini mesti di shutdown, Pak. Sebab kalau teknologi nggak di shutdown, Pak, kita menghadapi mereka yang menguasai dunia sekarang ini, we don't have a chance. Kita nggak bisa ngalahin mereka, Pak, ya kan? Jadi Allah bikin kita 0-0 sama-sama mereka, seri dulu gitu, ya kan? Nah, habis itu kita mau perang deh, pakai pedang, pakai panah, ya kan? Pakai tombak, naik kuda lagi, ya kan? Lo jual, gue beli dah. Tapi kalau sekarang, Pak, kita berperang, nggak pernah fair kan? Peperangan antara kaum muslimin dengan mereka. Ya. Mujahidin paling-paling cuma punya RPG, paling-paling cuma punya AK-47, sementara mereka punya drone, mereka punya bom atom, ya kan? Nggak fair banget gitu loh. Ya kan? Jadi Allah punya cara untuk membuat kita dengan mereka berada pada posisi yang cenderung setara dengan cara shutdown of modern technology. Yang kedua, akan terjadi significant depopulation, ya, pengurangan jumlah penduduk secara besar-besaran. Baik ketika karena hantamannya langsung, dukhannya langsung, maupun sesudah itu karena terjadi global famine, kelaparan di mana-mana. Dan kenapa kelaparan terjadi? Karena selama 40 hari 40 malam kata Nabi, matahari tidak bisa menyinari planet bumi ini karena tertutupi oleh kabut tebal tadi, dukhan tadi, Pak. Akibatnya apa? Tanah tidak menjadi subur. Akibatnya tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan tidak bisa menghasilkan. Berarti di mana-mana terjadi kondisi kelaparan, Pak. Jadi global famine. Nah, di sini banyak orang bermatian. Dan alhamdulillah dalam hadisnya Nabi mengisyaratkan bahwa bagi orang beriman, efek dari dukhan ini sebatas menjadikan mereka zakmah. Zakmah itu artinya kayak flu, kayak demam. Tapi bagi orang kafir dan bagi orang muslim yang banyak maksiatnya, ya kan, apalagi ngebelain orang kafir untuk jadi pemimpin gitu ya. Nah, mereka, ya kan, akan menghadapi kondisi seperti orang kafir, yaitu apa? Badan mereka menggelembung. Ya, dan keluarlah cairan dari berbagai lubang-lubang tubuh mereka, lubang telinga, lubang mulut, lubang hidung, matanya, ya kan, dari duburnya, dari alat kelaminnya keluar cairan-cairan. Makanya Dajjal yang merupakan sosok tokoh kafir yang dahsyat itu, ketika nanti muncul dia tampilannya jelek rupanya, gitu, ya. Bagian matanya sebelah itu kayak mau jatuh gitu, ya kan? Kulitnya terkelupas gitu. Ya karena apa? Karena panasnya dari dukhan ini, efek dari dukhan ini, ya kan? Dan tentunya akan terjadi banyak fenomena numerous killings, ya, pembunuhan di sana sini. Karena apa? Orang kelaparan, Pak. Orang kalau sudah mode survival, ibaratnya bisa lebih dahsyat kelakuannya daripada hewan, Pak.
Makanya ada hadis Nabi sampai mengatakan, menjelang as-sa'ah akan muncul orang yang tega membunuh tetangganya demi mendapatkan sepotong roti dari rumah tetangganya. Gitu, sampai demikian. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, mungkin ada yang penasaran, kok bener sih Ustadz shutdown of modern technology, ngeri banget gitu kalau itu kejadian. Mari kita lihat hadisnya. Nabi sudah jelas-jelas mengatakan dalam hadis ini, wa'udtum min haitsu bada'tum. Kalian akan kembali seperti sedia kala. Dan Nabi menyebutkannya 3 kali. Ya kan? Kalian akan kembali seperti sedia kala. Kalian akan kembali seperti sedia kala. Kalian akan kembali seperti sedia kala. Para sahabat waktu mendengarkan ramalan Nabi ini, nggak ada yang faham. Kenapa? Karena mereka nggak pernah lihat handphone, nggak pernah lihat mobil mewah, nggak pernah lihat pesawat udara, ya kan? Nah, kalau kita sekarang, kita bisa ngerti, Pak. Tinggal sisanya setelah ngerti, yakin apa enggak. Gitu aja. Gitu. Nah, kalau kita yakin, Pak, berarti dari sekarang we have to prepare ourselves and our families, our children, our wives, ya kan, untuk menghadapi ini, Pak. Gitu. Misalnya kita bisa latihan, Pak. Mungkin ketika hujan lebat banyak petir gitu kan, kita bilang sama anak-anak kita, nak, kita latihan ya, matiin lampu ya 2 jam 3 jam gitu kan, latihan tanpa listrik, ya kan, itu perlu, Pak, ya kan? Karena apa? Kalau mereka nggak siap, wah repot nanti kita. Gitu. Baik. Saya kira ini barangkali yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Oh ya, ini tentunya hadis yang sangat penting juga. Mungkin ada yang bertanya, jadi Ustadz, gimana caranya kita selamat menghadapi itu? Untuk selamat itu sepenuhnya terserah Allah, ya kan? Allah yang tadi sudah saya katakan menentukan siapa yang berhak untuk dimatikan dan siapa yang tidak, gitu. Tapi yang jelas ada hadis berikut ini. Hadis ini berbunyi, "Idza zaharal ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min indih." Apabila perbuatan-perbuatan maksiat muncul di kalangan umatku, artinya merata gitu di kalangan umatku, maka Allah akan timpakan azab dari sisinya kepada mereka secara menyeluruh, gitu. Ummu Salamah, istri Nabi, bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah bila di antara mereka terdapat orang-orang yang saleh?" Kata Nabi, "Ya mereka ikut tertimpa azab itu juga." Terus Ummu Salamah bertanya, "Lalu bagaimana nasib mereka?" Kata Nabi, "Orang-orang soleh itu ikut tertimpa azab yang menimpa kaumnya, kemudian mendapat ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Nah, jadi yang harus kita kejar adalah, kalaupun Allah takdirkan kita harus mati karena jatuhnya meteor itu, Pak, ya, kita mudah-mudahan dimatikan dalam keadaan diampuni dan diridhoi. Dan itu bagaimana caranya? Caranya kita harus mengokohkan 2 hal. Yang pertama, pastikan iman kita benar, dan kedua, pastikan amal soleh kita cukup banyak. Gitu. Sebab kalau kita memiliki iman yang benar, dan salah satu pengertian iman yang benar adalah kita harus mengkufuri tagut. Tagut itu adalah pihak yang semena-mena. Dalam hal ini siapa? Yang mimpin babak keempat sekarang ini. Gitu. Tapi kalau dalam hati kita pro juga sama sistem yang berlaku ini, gitu kan? Jangan-jangan sama Allah dianggap nggak ada imannya. Karena iman itu syaratnya 2, Pak. Mengkufuri tagut di satu sisi, mengimani Allah di lain sisi. Gitu. Nah, mengkufuri tagut adalah mengkufuri pihak-pihak yang pro kepada syaitan, kepada iblis, dan itulah pihak-pihak yang sekarang menguasai dunia sekarang ini. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita bisa mendapatkan ampunan dan ridha Allah walaupun kita mati saat terjadinya batsyatul kubro, tapi kita mati bukan karena sedang diazab Allah, tapi karena sudah jadwal mati kita, dan kita dimatikan dalam keadaan diampuni dan diridhai Allah Ta'ala. Lalu bagaimana dengan yang selamat? Nah, yang selamat akan menghadapi ujian berikutnya. Apa ujian berikutnya? Al-Mahdi muncul, Dajjal keluar. Berarti apa? Ujian berikutnya adalah mau registrasi kemana? Registrasi ke Al-Mahdi atau tanpa sadar ikut bergabung dengan Dajjal. Silahkan. Gitu, ya. Kalau orang beriman tentunya tanpa keraguan kalau dia bisa diselamatkan oleh Allah melewati ad-dukhan, justru dia akan mencari-cari di mana munculnya Al-Mahdi untuk dia bisa bergabung dengan barisannya. Karena Al-Mahdi akan menjadi pemimpin kita untuk mengajak kita berpindah dari babak keempat ini, penuh kezaliman ini, menuju babak kelima, yaitu tegaknya keadilan di bawah naungan khilafah ala minhajin nubuwah. Ini barangkali yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Ya, mungkin masih ada waktu sebelum zuhur. Saya persilakan kalau ada yang mau bertanya jawab. Saya kembalikan dulu kepada pembawa acara. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sebelum azan zuhur, masih ada waktu 20 menit. Yang mungkin jika ada yang mau bertanya, ya. Saya dari harus sedikit. Semua di depan.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz tadi kan dijelaskan kalau waktu imam itu sekitar 3 sampai 9 hari. Waktu saat itu bagaimana kita menentukan waktu sholat kita. Terus yang kedua kan itu juga di bulan Ramadan Ustaz. Itu gimana puasa kita? Apakah masih wajib puasa atau wajib Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpulkan aja dulu. Dari ujar itu terima kasih Pak Ustadz, saya masih agak bingung dengan tadi setelah babak keempat itu kan ada babak kelima. Ya. Nah itu saya pikir tadi setelah apa babak keempat itu adalah asa itu sudah datang, tapi belum ya Pak Ustadz ya. Jadi masih ada babak kelima baru nanti hari pembalasan atau bagaimana? Terima kasih. Baik. Oke, masih ada lagi, kita kumpulin dulu satu lagi kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mungkin tolong menjelaskan tentang hadis yang menyuruh kita menghafalkan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Ya. Kita jawab dulu tadi. Ya, jazakumullah khairan kepada para penanya. Pertanyaan pertama, pada masa antara 3 dan 9 hari, ya kan, bagaimana kita menentukan sholat kita? Saya nggak paham nih maksud pertanyaannya apa, karena pada dasarnya ketika itu perjalanan waktu masih normal saja, gitu. Hah? Bukan 3 dan 9 harinya, pada masa 40 hari barangkali, yang ketika gelap gulita itu, ya kan? Masa 40 hari. Jadi bukan 39 hari. Kalau 39 hari itu adalah masa ketika bintang berekor itu kelihatan di langit tetapi belum menghantam bumi ini. Kan? Bahkan dia meliuk-liuk seperti ular. Itu untuk memberikan waktu evakuasi bagi orang-orang yang mengerti bahwa ini tanda bahaya. Gitu. Ya kan? Nah, setelah dia menghantam planet bumi ini, barulah terjadi ad-dukhan, ya kan? Kabut selimut yang dikatakan dalam bahasa Al-Quran tadi, yaghshan nas, meliputi semua manusia. Gitu. Dan dalam satu riwayat dikatakan sampai-sampai gelapnya itu sedemikian pekatnya sampai-sampai orang tidak bisa lihat tangannya sendiri nggak bisa lihat, gitu. Saking gelap pekatnya ketika itu, ya kan? Nah, bagaimanakah orang akan sholat pada masa 40 hari 40 malam itu? Benar, memang dalam hadisnya disebutkan oleh Nabi, ya kan? Iqdiru, hitunglah, kalian hendaknya membuat perhitungannya, ya. Nah, bagaimana caranya? Wallahu alam bissawab. Ya, barangkali ketika itu, wallahu alam, barangkali semua teknologi yang canggih-canggih sudah macet, tetapi mudah-mudahan secara kinetik, ya, jam tangan kita masih berfungsi, gitu, dengan sisa baterai yang ada barangkali, gitu, ya kan? Nah, disitulah kemudian kita membuat patokan-patokan berdasarkan jam, karena kita nggak bisa melihat matahari kan, gitu, gelap gulita, gitu. Wallahu alam bissawab. Ya. Atau barangkali nanti manusia bisa membuat pola bagaimana caranya menghitung waktu, ya kan, berdasarkan keadaan yang sedang gelap gulita. Dan menurut hemat saya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini bagusnya Anda carikan jawabannya sekarang, gitu. Karena saya yakin sekarang ini kalau Anda buka YouTube hampir ada semuanya, ya kan? How to count time, ya kan, in the darkness misalnya gitu, ya kan? Mungkin ada babnya. Oh, ngomong-ngomong saya dapat kok ininya, apa namanya, websitenya. Nanti bisa saya sharing dengan Anda. Jadi ada salah seorang kenalan saya, dia ngirim website, judulnya, sebentar. Ya, 3 ways to tell time without a clock. Jadi ada websitenya nih. How to tell time without a clock. Bagaimana caranya bisa menentukan waktu tanpa jam. Gitu, ya. Kalau nanti Anda berminat, saya bisa kirimin ke Anda ya. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya, apakah ketika di bulan Ramadan itu terjadi batsyatul kubro itu, kemudian syariat kewajiban puasa tetap ada? Ya tetap ada dong. Gitu. Malah penting kita berpuasa untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, satu, dan kedua untuk mengkondisikan diri untuk tidak banyak makan. Karena apa? Sesudah itu kita akan sulit makan, Pak. Gitu. Percayalah, sesudah itu kita akan kesulitan makan.
Sampai-sampai Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, lalu makanan manusia ketika itu apa? Bagi kalian orang beriman, makanan kalian adalah tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir kalian. Zikrullah, bayangkan. Karenanya dari sekarang, kebiasaan zikrullah ini harus kita hidupkan, Pak. Biasakan wirid pagi, wirid sore, ya kan? Biasakan bacaan-bacaan keluar masuk kamar mandi, makan, sebelum makan, sesudah makan, ya kan? Masuk rumah, keluar rumah. Biasakan bacaan-bacaan yang disunnahkan oleh Nabi supaya apa? Supaya semua zikrullah ini pelan-pelan tapi pasti menjadi nutrisi buat kita. Sehingga ketika kondisinya benar-benar nggak ada makanan, kita ingat pesan Nabi kepada para sahabat. Makanan kalian orang beriman ketika itu adalah tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Nah, orang yang sudah membiasakan dari sekarang, ketika peristiwa itu terjadi, tentunya menjadi mudah dia mengerjakannya. Tapi orang yang nggak membiasakan ini, bahkan yang rada ngenyek sama agama gitu ya, yang aku muslim tapi ngenyek sama agama, ada nggak jenis gitu zaman sekarang? Ada kan? Ya kan? Nanti ketika mereka menghadapi kondisi ini, datang ke kita, Ustadz gimana Ustadz, saya lapar nih, nggak ada makanan. Ya udah perbanyak tasbih, tahmid, gila loh Ustadz gitu, udah suruh zikir, gue lapar kan gitu. Pasti mereka jawabannya begitu. Kenapa? Karena mereka nggak terbiasa. Gitu. Jelas ya? Jadi kewajiban syariat puasa tetap berlaku, bahkan malah jadi bagus ya, karena kita memang dituntut oleh situasi untuk menjadi orang-orang yang terbiasa menghadapi kondisi yang sulit ya, kondisi yang berat. Yang kedua dari Ibu tadi, ini jadi saya teringat, memang saya belum menyelesaikan ya tertib urutannya. Jadi secara urutannya 10 tanda ini akan bermunculan seperti ini, dan ini urutan yang saya ambil dari kitab bernama Ensiklopedia Akhir Zaman. Jadi Bapak dan Ibu bisa mencari buku ini, sudah terjemahan bahasa Indonesia dengan judul tadi, Ensiklopedia Akhir Zaman. Ini penulisnya bernama Dr. Ahmad Muhammad Al-Mubayyad. Ya, bukunya tebal Pak segini ya. Nah, di dalam buku ini dengan sangat baik sekali dia menguraikan kronologi 10 tanda-tanda besar. Dan menurut Syekh Mubayyad, tanda besar pertama, kedua, ketiga ini sifatnya simultan, sekaligus, ya kan? Dikaitkan dengan Batshatul Kubro, hantaman keras itu. Jadi hantaman keras itu di samping menimbulkan dukhan, asap yang menyelimuti planet bumi ini, juga dia menimbulkan 2 pembenaman bumi yang besar, yang satu di timur dan satu di barat. Dan ngomong-ngomong, kita tinggal di timur nggak? Kita tinggal di timur ya. Jadi kita harus waspada, jangan-jangan negeri kita termasuk yang bakal dibenamkan sama Allah Ta'ala. Ya kan? Makanya kadang-kadang saya suka berpikir, Pak, apa memang Allah sudah punya rencana negeri ini bakal dikasih ke orang lain yang sipit matanya gitu ya. Terus kemudian kita harus pindah hijrah, Pak. Ya, biar mereka nanti biar terbenam sama reklamasinya sekalian gitu ya kan. Mungkin ya kan, mungkin begitu maksud Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terus pembenaman bumi di barat. Makanya kita tidak menemukan hadis-hadis tentang perang akhir zaman yang menyebutkan melibatkan negara yang namanya Amerika, nggak ada, Pak. Karena tampaknya Amerika akan subside. Ya. Dia akan terbenam. Kemudian ad-dukhan. Nah, sebelum pembenaman bumi di semenanjung Arab, ada tanda penting yang tidak masuk tanda besar, tetapi tanda penting, yaitu Al-Mahdi tampil. Jadi Al-Mahdi muncul antara peristiwa ad-dukhan dengan sebelum pembenaman bumi di Jazirah Arab. Gitu. Dan itu dipahami sebagai pada waktu yang sangat berdekatan, karena memang tanda-tanda ini bermunculan laksana biji-biji permata yang ditata dalam untaian, dan jika untaian itu dipotong maka biji permata itu berjatuhan saling mengikuti satu sama lain, bercepat sekali berlangsung. Jadi Batshatul Kubro terjadi di bulan Ramadan, ad-dukhan ya kan, pembenaman bumi di timur, di barat ya kan. Ramadan 40 hari berarti lewat Syawal ya kan, mungkin awal Zulqa'dah sudah mulai musim haji kan. Nah, di musim haji itulah terjadinya pembayatan paksa Al-Mahdi di depan Ka'bah. Gitu, ya kan? Jadi cepat sekali ya, tanda demi tanda itu bermunculan. Nah, setelah Al-Mahdi dibaiat ya di depan Ka'bah, kemudian terjadilah peristiwa dahsyat pembenaman bumi di semenanjung Arab. Nah, pembenaman bumi di semenanjung Arab itu terjadi di satu tempat, Baida. Baida itu gurun pasir antara Mekah dan Madinah. Dan itu membenamkan sekumpulan orang yang merupakan pasukan mau ngejar-ngejar Al-Mahdi. Jadi Allah takdirkan pasukan ini terbenam ke dalam bumi bersama dengan peristiwa pembenaman bumi di Jazirah Arab. Nah, peristiwa ini tersiar, ya kan? Dan ingat ya, tersiarnya nggak pakai WhatsApp karena sudah nggak ada handphone, ya kan? Sudah nggak ada HP, sudah nggak ada alat komunikasi canggih. Boleh jadi dia tersiarnya lama, gitu kan? Tergantung kecepatan penunggang kudanya atau tergantung burung dara yang sudah terlatih untuk mengirim pesannya itu, ya kan? Ke berbagai penjuru dunia ini. Tapi yang pasti kata Nabi, setelah manusia menyaksikan pembenaman bumi, ya, pasukan ke dalam bumi di wilayah antara Mekah dan Madinah,
orang-orang beriman yang terbaik dari Syam dan dari Irak berdatangan ke Mekah untuk membaiat Al-Mahdi. Gitu. Nah, termasuk kaum muslimin dari berbagai penjuru lain datang khusus ke Mekah untuk membaiat Al-Mahdi. Dan kenapa Nabi harus menyebut Syam dan Irak secara spesifik? Karena dari Syam dan Irak lah datangnya kaum muslimin yang kategorinya khusus, yaitu para pejuang, ya, para mujahidin. Sehingga Al-Mahdi segera memiliki umat Islam yang nggak sekedar model kita, Pak, yang megang senjata aja nggak pernah gitu kan, tapi orang-orang yang sudah terlatih, ya kan, dari wilayah-wilayah pergolakan, ya, mereka berdatangan untuk membaiat Al-Mahdi. Nah, kemudian Al-Mahdi mulai menancapkan posisinya sebagai khalifah, mendirikan khilafah, dan tentunya khilafah ini harus berdiri melalui kerja keras, ya. Kerja keras, tidak melewati taman-taman bunga, tetapi harus melibatkan tertumpahnya air mata, keringat, bahkan darah, ya. Maka terjadilah ghazawat, peperangan-peperangan yang dipimpin oleh Al-Mahdi, ya kan? Dan dalam masa peperangan-peperangan itulah datang tanda yang berikutnya, keluarnya Dajjal. Nah, Dajjal keluar itu nggak langsung berkonfrontasi dengan kaum muslimin, tapi Dajjal menebar fitnahnya dulu di daerah-daerah yang pinggir-pinggir, Pak. Gitu, di daerah pinggir-pinggir, sampai pelan-pelan nanti dia baru menuju ke wilayah Mekah Madinah, nggak bisa masuk ke dalam Mekah, nggak bisa masuk ke dalam Madinah, baru dia menuju ke Syam. Nah, di Syam itulah basis khilafah berdiri. Ya, karena dikatakan dalam hadis Nabi, benteng pertahanan umat Islam terbaik di akhir zaman adalah di wilayah Syam, di dekat suatu tempat yang terbaik di zaman itu namanya Dimashq. Ya, Dimashq itu Damaskus, ya. Baik. Nah, jadi Dajjal keluar ketika dia sudah makin mendekat ke Syam. Allah Ta'ala mentakdirkan turunnya Isa alaihissalam. Ya, Isa alaihissalam turun langsung bergabung dengan pasukan Al-Mahdi. Turunnya di mana? Dikatakan dalam hadisnya, Isa alaihissalam itu turun fi manaratil bayda fi syarqiyyi Dimashq, di sebuah menara putih di sebelah timur kota Damaskus. Dan itu menara putih sebuah masjid namanya Masjid Al-Umawi. Dan beliau diturunkan oleh dua malaikat, diantar oleh dua malaikat di menara tersebut pada saat kaum muslimin di masjid itu sedang siap-siap mau sholat subuh. Dan itu bukan sembarang kaum muslimin, tetapi itu pasukan Al-Mahdi, ya. Siap-siap mau memerangi Dajjal dan 70.000 tentara Yahudi yang dipimpin oleh Dajjal. Nah, tetapi begitu mereka mau sholat, tahu-tahu mereka melihat Isa alaihissalam turun dari langit diantar oleh dua malaikat. Langsung Al-Mahdi mempersilahkan Isa alaihissalam memimpin sholat subuh itu. Tapi Isa alaihissalam menolak. Isa alaihissalam mengatakan, engkaulah yang mimpin sholat ini karena engkau pemimpinnya umat ini. Gitu. Maka Al-Mahdi mimpin, Isa alaihissalam makmum di belakang Al-Mahdi. Sebagai sebuah deklarasi bahwa dia turun tidak membawa ajaran baru, apalagi membenarkan agama Nasrani yang sudah mengalami penyimpangan jauh dari ajaran aslinya Isa alaihissalam. Isa alaihissalam turun sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai sholat, Isa alaihissalam memerintahkan Al-Mahdi dan pasukan Al-Mahdi buka pintu gerbang masjid. Begitu dibuka, ternyata 70.000 tentara Yahudi sudah mengepung masjid itu dengan dipimpin langsung oleh Dajjal. Tetapi begitu Dajjal melihat di dalam barisan Al-Mahdi ada Isa alaihissalam, kata Nabi, Dajjal langsung menjadi seperti garam disiram air. Garam kalau disiram air meleleh kan? Ya, kata orang Betawi, ngeper gitu. Dajjal ngeper langsung, ketakutan. Karena dia tahu ini satu-satunya manusia yang diizinkan Allah untuk membunuh dirinya. Dajjal lari, meninggalkan medan perang itu, dikejar sama Isa alaihissalam. Sampai mana? Sampai Lut. Lut itu sebuah kota di Palestina antara Tel Aviv dan Yerusalem. Hari ini, kota Lut ini adalah tempat berdirinya bandara militer, pesawat-pesawat militernya Yahudi, Israel. Ya. Dan Anda jangan berpikir Dajjal mau kabur naik pesawat, ya kan, udah nggak ada pesawat. Gitu. Ya kan? Terbunuhlah dia di pintu masuk Lut itu, dipakai tombaknya Isa alaihissalam. Ya. Nah, sementara kaum muslimin memerangi kaum Yahudi yang jadi pasukannya Dajjal tadi, dan berlakulah hadis Nabi yang saya sebutkan di awal sekali, hadis Gharqad, masih ingat ya? Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kaum muslimin memerangi kaum Yahudi sampai pohon dan batu, ya, berbicara. Di belakangku ada Yahudi bersembunyi, wahai muslim, wahai hamba Allah, bunuhlah dia, kecuali satu pohon namanya pohon Gharqad, karena ini pohonnya kaum Yahudi. Nah, setelah terbunuhnya Dajjal, kalahnya kaum Yahudi, ya kan, maka Isa alaihissalam dengan Al-Mahdi memimpin umat manusia, menebarkan Islam, dan Isa alaihissalam mendatangi semua orang kafir, semua ahli kitab untuk diajak masuk Islam dengan tawaran dua pilihan saja. Aslim taslam, masuk Islamlah engkau akan selamat dunia dan akhirat, atau kalau tidak mau akan diakhiri nyawanya. Gitu. Nah, sampai kapan? Sampai kemudian Allah takdirkan munculnya Ya'juj wa Ma'juj, yang kisahnya tadi sudah saya jelaskan, ya kan? Dan Ya'juj Ma'juj akhirnya diatasi lewat doa. Nah, setelah Ya'juj wa Ma'juj diatasi lewat doa, masuklah umat Islam ke babak kelima yang penuh dengan kondisi yang luar biasa. Jadi di babak kelima ini apa yang terjadi? Dinul Islam zahir di atas segenap din lainnya.
kembalinya keberkahan dan kelapangan di muka bumi, tersebar luasnya keamanan dan kedamaian di muka bumi, dikukuhkannya keadilan, tidak ada yang mau menerima sedekah. Di zaman itu semua orang sudah merasa qanaah, merasa tentram, ya, sejahtera, ya, sampai orang mau ngasih sedekah nggak bisa. Karena apa? Nggak ada yang mau terima. Semua merasa cukup. Bahkan semua lebih peduli dengan ibadah. Makanya dikatakan sekali sujud lebih baik daripada dunia dengan segenap isinya. Di zaman itu nanti, di babak kelima nanti, orang di mana-mana semangatnya semangat beribadah kepada Allah Ta'ala. Nggak ada lagi semangat hubbud dunia, semangat ngejar-ngejar materi, nggak ada, Pak. Nggak kayak zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang lagi sujud aja mikirin harta, gitu, ya kan? Nah, kemudian harga kuda menjadi murah. Kenapa harga kuda jadi mudah? Karena kuda itu menjadi mahal sebab dia merupakan tunggangan untuk berperang. Nah, sekarang sedangkan perang sudah nggak ada, kan? Itu jadi nggak ada, harganya murah sekali, hanya sekian dirham saja. Satu dirham itu 75.000 rupiah, gitu. Pedang menjadi sabit, pedang nggak jadi alat perang lagi, jadi sabit. Karena orang di mana-mana sibuk bertani lagi, kehidupan menjadi seperti zaman dulu, zaman Nabi Adam alaihissalam. Gitu, digambarkan seperti itu. Anak kecil bisa bermain dengan ular karena ular sudah tidak berbisa, nggak ada racunnya lagi. Jadi anak kecil main-main dengan ular nggak membahayakan dirinya. Ya, sampai-sampai serigala menggembala domba, tanpa domba khawatir diterkam serigala karena serigalanya sudah jinak. Singa menggembala sapi, tanpa sapi harus khawatir dengan terkaman singa. Nah, zaman keemasan ini, zaman khilafah ala minhajin nubuwah ini tidak berlangsung lama. Dalam satu riwayat dikatakan minimal 7 tahun, maksimal 9 tahun, nggak sampai 10 tahun. Sebentar saja, seperti yang saya gambarkan tadi. Begitu menjelang berakhir film, jagoannya sudah menang, udah di end tiba-tiba, kan? Nggak perlu panjang-panjang lagi menceritakan, ya kan? Nah, ini sampai wafatnya Al-Mahdi, wafatnya Isa alaihissalam. Nah, disitulah setelah wafatnya Isa alaihissalam, terutama orang-orang kafir yang tadi pura-pura masuk Islam, kepaksa daripada mati, ya kan? Murtad lagi. Gitu. Nah, sesudah itu barulah kemudian terjadi tanda-tanda besar berikutnya, yaitu matahari terbit dari barat yang menandakan pintu taubat sudah tertutup, nggak bakal dibuka lagi. Kalau ada orang yang begitu lihat matahari terbit dari barat, ya kan, terus bilang, gue masuk Islam, gitu, udah nggak diterima lagi, ya kan, sudah terlambat, ya kan. Kemudian binatang melata keluar dari Bukit Sofa di dekat Masjidil Haram untuk ngasih stempel, siapa yang beriman, cemerlang wajahnya, siapa yang kafir, dikasih stempel di hidungnya, gitu. Nah, sesudah itu Allah tiupkan angin lembut, nih bintang 3 ini. Ya, bintang 3 pertanda angin berhembus, ya, angin lembut, wangi seperti wangi kesturi, yang tugas angin ini mencari siapa orang beriman untuk diwafatkan baik-baik. Hatta yang imannya tinggal seberat biji atom, seberat biji sawi, ya kan, diwafatkan. Sehingga tersisalah syirarin nas, manusia-manusia yang paling jahat, manusia kafir 24 karat, ya. Mereka akan berbuat kemungkaran tanpa batas sampai akhirnya Allah tiupkan api dari Yaman, menggiring mereka ke tempat berkumpul untuk mengalami dahsyatnya peristiwa as-sa'ah. Jadi begitu ya, Bu yang bertanya tadi, ya. Clear ya? Clear ya. Baik. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya, masih ada lagi. Ya, apa hubungan Al-Kahfi 10 ayat pertama dengan perjalanan akhir zaman ini? Jadi hubungannya erat sekali. Dalam hadisnya riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Man hafidhu asyru ayatin min awwali suratil kahfi ausima min fitnatid dajjal." Barang siapa hafal 10 ayat pertama dari suratul Kahfi, niscaya akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Gitu. Jadi Dajjal ini fitnah yang sangat dahsyat, Pak. Ya. Salah satunya, Dajjal itu diberi izin sama Allah untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, ya. Istilahnya extraordinary, di luar kebiasaan, kenormalan, ya. Misalnya Dajjal akan datang ke satu negeri, lalu dia umumkan, "Ana rabbukum," aku Tuhannya kalian, aku Rabbnya kalian, kayak Fir'aun dulu, gitu ya. Terus kemudian penduduk negeri itu mempercayainya, ya kan? Mereka bilang, "Wah, ya ini kayaknya orang ini hebat nih," gitu kan. "Oh, udah deh, kita percaya aja deh dia Rob," gitu kan. Nah, sama Dajjal langsung dia bilang, "Hai langit, turunkan hujan." Turun hujan. "Hai bumi, keluarkan tumbuh-tumbuhanmu." Keluar tumbuh-tumbuhan. Sehingga hewan ternak dari kaum itu gemuk-gemuk, Pak. Susunya banyak. Dikasih surga sama Dajjal. Tapi begitu Dajjal masuk ke negeri lain, ternyata di negeri ini banyak orang-orang beriman dan istiqomah mereka. Dajjal mengumumkan lagi, "Ana rabbukum," aku Rabb kalian. Nah, orang-orang beriman ini dengan istiqomah menjawab, "Rabbunallah, Rabb kami Allah, anta al-masihud Dajjal." Kamu ini sang penipu Dajjal. Maka Dajjal mengatakan, "Hai langit, jangan turunkan hujan." Nggak turun hujan. "Hai bumi, jangan keluarkan tumbuh-tumbuhanmu." Nggak keluar tumbuh-tumbuhan. Ya kan? Sehingga hewan ternak kaum itu bermatian, sehingga dikasih neraka sama Dajjal. Nah, orang-orang
Yang istiqamah adalah orang-orang yang ketika berhadapan dengan Dajjal hafal 10 ayat pertama suratul Kahfi atau 10 ayat terakhir suratul Kahfi. Dua-dua hadisnya ada. Gitu. Nah, jadi kaitannya erat ya. Dan di dalam hadis lain dikatakan baina ainaihi maktubun kafirun yaqra'uhu kullu mu'minin katibin au ghairi katibin. Antara kedua matanya Dajjal akan ada tulisan kafir yang bisa dibaca oleh setiap orang beriman, baik orang beriman itu bisa baca tulis maupun dia buta huruf. Jadi syarat bisa membacanya bukan punya gelar doktor, profesor, tidak. Tapi syaratnya beriman. Kalau imannya hadir, niscaya dengan mudah dia akan mendeteksi Dajjal sebagai Dajjal. Tapi yang imannya nggak hadir, dia akan terkagum-kagum melihat Dajjal dan menganggap Dajjal itu bahkan Robnya, Tuhannya. Gitu. Sebab boro-boro dia ngadepin Dajjal, Pak. Baru ngadepin Dajjal kecil seperti si Hoak aja dia udah kejebak. Gitu. Seperti si Kanjeng Dimas aja udah kejebak. Apalagi ngadepin Dajjal yang begitu dahsyat 1001 tipu muslihatnya. Gitu. Jelas ya yang bertanya tadi? Baik. Satu lagi tanya dari Akhwat. Silakan. Pertanyaan dari Akhwat di belakang. Assalamualaikum Ustaz. Mohon penjelasannya mengenai hadis seburuk-buruknya kaum adalah yang mengalami hari kiamat. Melihat tanda-tandanya sekarang ini, apakah termasuk kita kaum itu yang dimaksud di hadis ini? Ya. Atau bagaimana menyikapi dan mempersiapkannya supaya kita termasuk orang-orang yang selamat? Jazakallah. Ya, ini yang tadi saya sudah isyaratkan ya kepada Mbak penanya ya, bahwa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang beriman sebelum datangnya as-sa'ah itu akan diwafatkan terlebih dahulu. Sehingga nanti yang tersisa di muka bumi ini tinggal syirarin nas. Ini hadisnya yang bawah nih. Tsumma yab'atsullahu rihan karihil miski massuha massul harir fala tatruku nafsan fi qalbihi misqalu habbatin minal imani illa qabadathu thumma yabqa syirarun nasi alaihim taqumus sa'ah. Kemudian Allah akan mengirim sebuah angin yang aromanya seperti misik, wangi, dan lembutnya selembut sutra, jadi kayak angin AC gitu ya. Tidaklah angin itu melewati seseorang yang di dalam hatinya ada keimanan, walaupun imannya tinggal seberat biji atom, asalkan ada imannya, kecuali angin itu akan mewafatkannya. Maka tersisalah tinggallah orang-orang yang masih hidup adalah syirarin nas, orang-orang yang paling jahat, yang berarti kafir 24 karat, iya kan? Karena kalau orang yang imannya seberat biji sawi aja diwafatkan, berarti yang masih hidup siapa? Yang sama sekali nggak ada imannya dong, iya kan? Nah, jadi kita berharap tentunya kita termasuk yang tidak terus hidup ketika angin lembut itu berhembus. Dan angin lembut itu berhembus kapan? Dia setelah 9 tanda-tanda besar bermunculan. Sebelum tanda terakhir yang hanya dialami oleh orang-orang yang paling jahat tadi. Ya, jadi seperti itu jawabannya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, syirarin nas itu baru muncul, ya, deteksinya baru bisa ketahuan ketika angin lembut itu sudah berhembus, sehingga orang-orang yang hidup itulah syirarin nas itu. Dan mereka akan berbuat kemungkaran bila hudud, without limit. Kenapa? Karena selama ini membatasi mereka berbuat mungkar siapa? Siapa? Orang beriman. Kan ada ayatnya, silahkan dicatat, Ali Imran 110, Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian umat Islam adalah umat terbaik yang Allah sajikan untuk seluruh umat manusia karena 3 hal. Kalian selalu memerintahkan yang ma'ruf, kalian selalu mencegah yang mungkar, dan kalian selalu beriman kepada Allah. Nah, kalau di muka bumi sudah nggak ada satupun orang beriman, tentunya ahli mungkar berbuat mungkar ada yang membatasi nggak? Ya nggak ada. Makanya hadis Nabi yang mengisyaratkan sudah perilaku manusia itu mengerikan menjelang as-sa'ah setelah angin lembut. Misalnya ada hadis mengatakan, sebelum as-sa'ah terjadi, ketika sudah dekat sekali, manusia di muka bumi ini akan bersetubuh di jalan-jalan seperti keledai, nggak ada yang menghalangi mereka. Termasuk ada hadis mengisyaratkan ketika as-sa'ah sudah dekat sekali akan terjadi, setelah angin lembut berhembus, akan muncul seseorang dari Habasyah, Habasyah itu Ethiopia, Afrika, membawa pasukan. Orang ini betisnya kecil kata Nabi, ya. Dia menuju ke Mekah dengan maksud menghancurkan Ka'bah. Nggak ada yang menghalangi mereka. Nah, ketika dunia sudah seperti itulah, dunia benar-benar sudah menjelang menyaksikan terjadinya as-sa'ah. Menjelang Allah memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala, ya. Baik, mudah-mudahan jelas ya. Ini kita sudari karena sudah menunjukkan di luar ya, jadi tanya jawabnya kita sudah di sini. Kita sudah menyiapkan snack ya untuk teman-teman semua di masjid. Habis ini kita juga ada sholat subuh berjamaah. Jadi kami persilahkan kembali ke masjid kita yang sholat subuh berjamaah. Kita juga ada bazar mini. Jadi ada teman-teman yang punya produk itu di display di situ.
Ya ini. Mungkin ini juga bisa diumumkan. Oh ya, Ustadz juga ada buku. Kalau bukunya di bawah. Ada. Oh, ya. Ya. Jadi ada 4 judul. Ada 4 judul. Ada yang berminat. Mungkin saya jelaskan sedikit ya. Jadi ada 4 judul buku kami. Pertama judulnya Boleh Jadi Kiamat Sudah Dekat. Ini temanya sama dengan yang kita bahas sekarang. Kemudian ada tentang Dajjal, mewaspadai fitnah Al-Masihud Dajjal. Kemudian ada tentang menyambut tampilnya Al-Mahdi. Dan ada Isa Al-Masih alaihissalam dan peranannya di akhir zaman. Ya silahkan bagi yang tertarik bisa menghubungi kami. Kami nggak bawa banyak bukunya, cuma 50. Ya, per judulnya mungkin sekitar 11-12 saja gitu. Silahkan nanti bisa menghubungi saya ya. Dan bagi yang nggak kebagian bisa dicatat itu nomor itu untuk pemesanan lewat SMS atau WhatsApp ya bagi yang kehabisan ya. Dan ini bukan nomor saya, jadi jangan menyangka ini nomor saya. Ini nomor kontak personnya yang mengurus penjualan buku ini. Ya. Ya, jadi kalau yang mau berminat beli bukunya, maka saat ini ada bukunya. Bukunya nanti bisa kita di masjid aja ya. Jangan di dalam masjid, nggak boleh dalam masjid. Di luar ya. Jadi nanti di luar masjid, insya Allah nggak mau yang bisa kita. Oke, mungkin kita tutup dengan doa kita untuk majelis.